Shalom, damai di hati, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Jumat 13 Oktober 2023 ini dalam program bersama Renungan Harian Keluarga. Mari di hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Mengawalinya kita berdoa, mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, bernafas, beraktivitas, dan sebelum lebih lanjut kami melaksanakan berbagai hal dalam kehidupan ini. Di hari ini kami datang beribadah lewat program Renungan Harian Keluarga. Terangi hati dan pikiran kami dalam persekutuan ibadah ini Bapa, terlebih ketika kami hendak membaca kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 104, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saudara, demikianlah kebenaran firman yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan firman ini dengan tema Selamatkanlah Lingkungan Alam. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia dan alam adalah dua unsur yang berada pada suatu lingkaran bumi. Manusia diberikan tugas untuk mampu menjaga dan merawat alam. Bahkan manusia dan alam itu hidup saling ketergantungan. Jelas hubungan alam dengan manusia merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti juga hidup dalam kerjasama, tolong-menolong, dan tanggung-tenggang rasa. Sebagai makhluk hidup, manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Tidak hanya berperan sebagai penstabil lingkungan, tumbuhan juga berfungsi untuk mendekorasi taman atau ruangan agar terlihat asri dan nyaman. Hubungan manusia dan hewan dengan tumbuhan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan hidup atau bisa menghirup udara segar setiap harinya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca saat ini memperlihatkan bagaimana Tuhan Allah memberikan pertumbuhan bagi rumput dan tumbuhan lainnya. Rumput untuk makanan hewan dan tumbuh-tumbuhan bagi kebutuhan makanan manusia. Tumbuh-tumbuhan memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia seperti oksigen, keindahan, kesejukan, dan menghindarkan dari bencana. Tuhan Allah telah memberikan hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan kepada manusia untuk dapat dinikmati. Namun, karena sifat keegoisan, keserakahan, dan menghancurkan alam, dan sebagaimana alam bisa memberi manfaat, maka alam bisa juga memberikan kerugian saat dirusak. Bencana, krisis iklim, kekurangan air bersih, polusi udara dirasakan manusia. Itulah dampak yang dirasakan karena kerusakan alam yang sudah banyak terjadi. Tidak pernah puas, akhirnya manusia cenderung mulai saat ini sebagai orang Kristen, marilah kita dengan penuh sadar dan tanggung jawab kita menjaga alam ini.
Hal ini dilakukan dengan cara antara lain program penanaman 1.000 pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai di sekitar, dan masih banyak lagi. Mari kita menyelamatkan lingkungan alam mulai dari sekarang, dan itu dimulai dari keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa Tuhan yang menciptakan alam semesta, bumi ini, dan kami manusia. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi bagi kami kehidupan di dunia ini dalam ketergantungan dengan alam. Kami hidup menikmati kehidupan ini dari alam. Tetapi seringkali kami lupa memanfaatkan alam ini dengan baik untuk keberlangsungan kehidupan. Oleh karena keegoisan, keserakahan kami, ketidakpedulian kami terhadap alam ciptaan, sehingga seringkali kami merasakan banyak dampak negatif terjadi di kehidupan ini oleh karena ulah kami, baik banjir, pemanasan global, dan lain sebagainya. Biarlah dengan kebenaran firman yang kami baca di saat ini, menyadarkan kami untuk memelihara kehidupan ini lewat alam ciptaan Tuhan. Salah satu hal paling praktis dapat kami lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu tolong kami dengan hikmat yang Kau anugerahkan bagi kami untuk mampu menjaga alam ciptaan Tuhan, mampu memberitakan kabar baik kepada banyak orang supaya mereka juga boleh melestarikan alam ciptaan ini untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu bahkan kami sendiri. Anugerahkan hikmat dan berkat-Mu bagi jemaat-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berbagai profesi pekerjaan umat dan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati senantiasa di dalamnya. Berdoa untuk pelayan khusus diaken penatua pendeta, badan pekerja, komisi kerja, tim multimedia dipakai disertai oleh Tuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan terjadinya berbagai dampak kehidupan ini yang seringkali merugikan kami, biar kami dengan hikmat dan pada Tuhan membantu baik badan pekerja, pelayan khusus dan jemaat untuk dapat menyadari ketergantungan kami juga pada hidup lewat alam ini selain ketergantungan utama kami kepada Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati pemerintah kami, berkati juga pemimpin gereja kami, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bijaksana. Hari ini, Engkau tolong kami melaksanakan berbagai hal dalam tugas tanggung jawab yang Kau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di saat ini, dan semoga ini memberkati saudara. Jangan lupa untuk selalu mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Nimi Maranatha Paslatan. Jangan lupa share, bahkan subscribe, like, komen, dan Tuhan memberkati. Shalom.